原来是一道线。天运子前辈急忙将天。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan tonggua dari Renegade Immortal atau Abang Wanglin, tepatnya untuklah episode 103, 104 dah kayaknya. Yang terpenting, ini adalah babak baru untuklah Wanglin ketika berada di planet Tianyun. Atau lebih tepatnya, petualangan terbaru Wanglin untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan dia juga telah berpisah dengan gurunya, yaitu si Tu Nan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setibanya di bintang Tianyun, Wanglin mengeluarkan dewa kunonya untuklah menaruh jauh-jauh dari bintang Tianyun. Tujuannya ya untuklah berjaga-jaga. Sedangkan untuk dia sendiri akanlah memasuki bintang Tianyun dengan cara pada umumnya, yaitu melewati para penjaga bintang Tianyun. Lalu keluarlah penjaga dengan sosok yang begitu besar dan Wanglin langsunglah to the point kalau dia inginlah bertemu dengan senior Tianyun Ji. Dan siapa sangka tidak adanya pertanyaan sama sekali, Wanglin dipersilakan untuklah masuk. Hal ini membuat Wanglin sedikitlah curiga. Padahal ya, dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang kunjungan dia kepada bintang Tianyun. Hal ini ya membuat dia sangatlah penasaran dengan sosok dari senior Tianyun Ji. Jadi ya, selama dia berada di sini, Wanglin akanlah terus menyelidiki latar belakang dari Tianyun Ji. Sesingkatnya, dia pun tiba di sekte Tianyun. Di sana juga ada senior Tianyun serta dua muridnya. Salah satunya yaitu Zhou Xingsa sebagai Rana transformasi jiwa. Dan dia mempertanyakan kepada gurunya siapa pria satu ini. Tianyun hanyalah bergumam kalau dia tidaklah menyangka kalau orang yang dia tunggu-tunggu akhirnya berada di sini. Dan dia juga tidak menyangka kalau kultivasi dari Wanglin cukuplah begitu meningkat pesat. Tetapi dia masihlah belum disetujui untuk menjadi bagian darinya. Di sini, Zhou Xingsa diperintahkan untuk memberikan 3 tantangan kepada Wanglin. Jika dia berhasil untuklah melewati 3 tantangan, maka bawa dia ke pavilion Ji-yun. Dan untuk murid yang bernama Zhou An, dia terlihat begitu sangatlah cemburu kepada Wanglin. Karena ya senior Tianyun ternyata menaruh harapan besar kepada Wanglin guys. Sebab siapapun kultivator yang telah diperhatikan oleh senior Tianyun adalah sebuah keberuntungan guys. Hal ini membuat mereka berdua sangatlah penasaran seberapa hebat kemampuan dari Wanglin sampai-sampai senior Tianyun benar-benar memperhatikannya. Lalu Zhou Xingsa langsunglah memberikan tantangan pertama kepada Wanglin, yaitu pengujian hati. Selama hatinya Wanglin kuat, maka dia bisa untuklah melewatinya. Tetapi jika tidak, dia dipersilakan untuklah pulang ke planetnya. Lalu ujian pertama pun dimulai. Wanglin langsunglah bertemu dengan sosok dari Limuan yang langsunglah menuntun ke sebuah gerbang dan Wanglin langsunglah kembali ke masa kecilnya. Sedangkan untuk Zhou An, dia kembali mempertanyakan kepada seniornya dengan membahas masa lalu, yaitu seorang murid yang bernama Sun Yun. Dia bisa dikatakan sebagai murid paling jenius, tetapi ya dia telah memilih jalan yang berbeda. Namun bagaimanapun juga, Sun Yun tetaplah dianggap sebagai murid dari sekte mereka. Dan kita kembali kepada Wanglin yang sedanglah mengulang masa kecilnya. Dia kembali mendapati kasih sayang dari orang tuanya. Sampai-sampai Wanglin lupa kalau Wanglin sedanglah diuji. Beruntungnya ya, Wanglin masih memiliki sisa-sisa kesadarannya. Akan tetapi, ketika dia hampir berhasil untuklah mendapati kesadarannya, dia haruslah dihadapi dengan duka yang begitu berat kalau kedua orang tuanya meninggal dunia. Tetapi beruntungnya, Wanglin tahu bagaimana orang tuanya meninggal dunia bukanlah seperti ini.
Hal ini membuat dia langsunglah tersadarkan kalau dirinya memang sedanglah diuji. Dan dari ujian ini, Wang Lin mendapati jawaban, setiap kehidupan pasti akan ada yang ditinggalkan. Dan dari yang ditinggalkan, pasti ada yang namanya kehidupan baru. Dan bagi orang atau makhluk hidup yang telah ditinggalkan, mereka harus bisa melanjutkan kehidupannya masing-masing. Dari pemahaman tersebutlah, membuat Wang Lin berhasil untuklah melewati ujian pertamanya. Untuk senior Tianzun yang melihatnya dari kejauhan, dia mengucapkan kalau anak ini begitu sangatlah baik dan berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dengan keberhasilan dari Wang Lin, dia telah berhasil untuklah mencetak rekor sejarah dan melewati rekor dari Sun Yun yang dikatakan sebagai murid paling jenius, sebab dirinya hanya membutuhkan 37 hari saja tanpa adanya hambatan sama sekali. Hal ini membuat Zhou An menjadi begitu sangatlah risih. Sebab jika dia benar-benar berhasil, maka Wang Lin akanlah menyingkirkan posisi mereka berdua. Alhasil mereka berdua memiliki niat buruk untuklah menggagalkan ujian hati dari Wang Lin. Tetapi ya, Wang Lin yang berada di dalam sama sekali tidaklah peduli serangan yang mereka kerahkan. Dia tetaplah mengukir seluruh keluarga Wang, bahkan ya sampai ke orang-orang yang pernah dia temui guys. Setelah dari semua itu, Wang Lin langsunglah melangkah. Dan kini dia berada di gerbang bumi dan bertemu dengan dewa ke-15 di bumi, yang dimana ujiannya Wang Lin hanya perlu untuklah mengalahkannya. Tetapi secara tiba-tiba Wang Lin menyatakan kalau dia menyerah dalam ujian kali ini. Alasan dia menyerah sebab dia menyadari ada orang yang sedanglah mengganggu dirinya. Jika dia meneruskan ujian ini, maka ya dia bisa saja jatuh dalam jebakan mereka dan meninggal dunia. Dan semua ini adalah ulah dari mereka berdua, terutama dengan Zhou An. Dia mengakui kalau Wang Lin adalah orang yang begitu sangatlah pintar, sebab dia mempunyai banyak sekali cara untuklah menghabisi nyawanya. Dan karena Wang Lin telah menyerah, berarti ya dia tidak memenuhi syarat untuklah menjadi murid langsung. Tetapi ya secara tiba-tiba Zhou Qingsa langsung memberitahu kalau ujian tetaplah dilanjutkan dan ini adalah perintah dari gurunya. Sehingga ya Wang Lin melanjutkan ujian selanjutnya dan dia dihadapkan dengan gerbang yang begitu sangatlah besar, sebut saja sebagai gerbang surga. Karena Wang Lin diperintahkan untuklah memahami konsepsi artistik dari jalan surga tersebut. Tetapi ya, ini adalah hal yang begitu sangatlah sulit. Namun, Wang Lin sebenarnya juga penasaran serta tertarik untuklah mempelajarinya. Tetapi ya, dia tahu kalau dirinya ini sedanglah diganggu dan dia memutuskan untuklah menyerah dalam ujian kali ini juga. Lalu, senior Zhou Qingsa langsunglah menyambut Wang Lin. Dia dipersilakan untuklah memasuki pavilion Jiyun. Di sana, dia akanlah bertemu dengan senior Tianzun. Dalam perjalanan, Wang Lin sungguhlah penasaran dengan seluruh sekte Tianyun. Dia bertanya berapa banyak murid yang dimiliki oleh Tuan Tian Yunzi. Dan dia membalasnya kalau murid-murid di bawah nama Tuan itu akanlah diuji dalam 7 kali. Jadi pada intinya, murid dari Tuan Tian Yunzi sebenarnya sangatlah banyak. Namun, jika inginlah mendapati kepercayaannya, maka dia haruslah melewati 7 kualifikasi tersebut. Namun untuk saat ini, Wang Lin hanyalah murid kelas bawah karena dia telah gagal dalam 2 ujian. Dan dia pun dipersilakan untuklah pergi ke pavilion Jiyun seorang diri. Sayangnya, setibanya di sana, Wang Lin sama sekali tidaklah disambut dengan begitu hangat. Dia dimarahi oleh seorang perempuan yang memiliki nama sebagai Jin Ye. Masih dengan sikap yang sopan, Wang Lin memperkenalkan diri kalau dia ini adalah murid baru dan dia mendapati perintah untuklah memimpin pavilion Jiyun. Tetapi ya, Jin Ye sama sekali tidaklah mengizinkannya.
Dia langsunglah mengusir Wang Lin. Alasan dia mengusir Wang Lin karena ya untuk seniornya atau kakaknya sendiri adalah pemimpin dari Pavilion Ji-yun. Dan sampai saat ini dia sama sekali belumlah pulang. Namun selama dia masih berada di sini, maka pavilion ini tidak akanlah jatuh ke tangan orang lain. Sedangkan untuk Wang Lin, dia tidaklah mempermasalahkannya dan langsunglah pergi dari sana. Karena tidak ada tempat tinggal, Wang Lin akhirnya memutuskan membuat rumahnya sendiri di dalam tebing, guys. Ini mah hal kebiasaan dari Wang Lin sendiri, guys. Dan sesingkatnya 3 hari telah berlalu, Wang Lin mendengar ada seseorang murid yang sedanglah memanggil dirinya. Dan terlihatlah Jin Ye serta 2 tetua yang sedanglah memarahi Wang Lin karena dia membangun sebuah kediaman dalam goa dan tidak memiliki izin sama sekali. Lalu 2 tetua ini mengaku kalau mereka berdua adalah tetua penegak hukum dan dia diberikan sebuah batasan dengan 1 batang dupa, di mana dia diperintahkan untuklah menghancurkan goa tersebut. Dan Wang Lin langsunglah menghancurkan goanya. Sayangnya, 2 tetua ini begitu sangatlah angkuh. Mereka masih inginlah menghukum Wang Lin karena ya dia telah berdiam diri di sini selama 3 hari. Sebagaimana peraturannya, dia juga akanlah tetap dihukum, guys. Namun, karena sudah keterlaluan juga, membuat Wang Lin begitu sangatlah kesal. Cambuk dari Hongdi langsunglah dikerahkan, membuat 1 tetua di sana jiwanya langsunglah diambil. Sembari Wang Lin berkata kalau dia tidak akanlah tahan dengan provokasi mereka yang terus-terusan diulang. Dia tahu kalau kehadirannya tidaklah disukai oleh mereka semua. Lalu ya tetua kurus 1 ini mencoba untuklah menyerangnya. Tetapi pedang surgawi alias Su Ligao langsunglah menerjang. Tidak sampai di situ, Jin Ye yang sudahlah ketar-ketir mencoba untuklah melarikan diri. Namun Wang Lin tidaklah membiarkannya. Dia langsunglah dirantai. Sedangkan ya untuk Wang Lin langsung mempertanyakan kepada tetua penegak hukum siapa yang awalnya tinggal di Pavilion Ji-yun. Dan dia memberitahu kalau itu adalah Sun Yun sebagai murid paling jenius di masanya. Namun ya 100 tahun yang lalu, Sun Yun telah membelot kepada gurunya sendiri alias Tian Yunji. Dan Wang Lin mempertanyakan apa hubungan dia dengan Sun Yun. Sebetulnya sama sekali tidaklah ada. Namun guru mereka atau Tian Yunji pernah meramalkan dari 7 putra Tian Yunji, salah satunya adalah Sun Yun, akanlah membelot dengan dirinya, dan itu sudahlah terbukti. Dan ramalan berikutnya, orang selanjutnya yang akanlah menempati Pavilion Ji-yun akanlah mengubah semua takdir yang berada di bintang Tianyun. Jadi ya, seluruh para praktisi yang berada di sekte Tianyun menjadi begitu sangatlah ketar-ketir ketika mendengar nama Wang Lin yang akanlah ditaruh di Pavilion Ji-yun, guys. Maka dari itulah mereka berusaha keras untuklah menjatuhkannya sebelum Wang Lin menjadi lebih kuat dan mengubah semua takdir mereka yang berada di sini. Setelah mendapati informasi yang begitu akurat, Wang Lin langsunglah menghabisi nyawanya. Dan untuk Jin Ye juga langsunglah dibawa pergi karena Wang Lin akanlah mengubah nama dari Pavilion Ji-yun menjadi Pavilion Ji-ling. Maka dengan begini, ramalan dari senior Tian Yunji akanlah benar-benar meleset. Ya, logikanya sih seperti itu, guys. Tetapi kan yang diramalkan oleh Tian Yunji adalah Wang Lin itu sendiri. Dan ketika Wang Lin inginlah mengakhiri hidup dari Jin Ye, datanglah Zhou Qingxia, Zhou An, dan juga 2 lainnya, di mana mereka akanlah menghukum Wang Lin seberat-beratnya. Karena ya baru aja masuk ke dalam sekte, tetapi dia malah menghabisi 2 tetua dan 1 murid. Untuk Wang Lin yang telah mengetahui semuanya, dia meminta kepada mereka berempat tidak perlu untuklah basa-basi, langsung saja mulai pertarungannya. Di dalam pertarungan tersebut, Wang Lin langsunglah menskakmat dari Zhou Qingxia
karena ya semua kejadian ini adalah ulah darinya. Dan Wang Lin mempertanyakan apakah dia khawatir kalau posisinya ini akanlah jatuh ke tangannya. Sayangnya pertarungan mereka haruslah dihentikan oleh Tian Yunji sendiri. Waduh, jika tidak dihentikan, mungkin ya untuk 4 murid tertinggi ini akanlah meninggal dunia. Padahal ya untuk hewan cilin sudahlah berhasil dilepaskan. Lalu Tian Yunji secara terang-terangan mengakui kemampuan dari Wang Lin dan menawarkan apakah Wang Lin bersedia untuklah menjadi murid sejatinya. Dan Wang Lin langsunglah menerimanya. Hal ini membuat seluruh para murid langsung tidak bisa untuklah mengusiknya lagi, guys. Lalu Tian Yunji mempertanyakan kalau dia mencium sedikit aura iblis berada di sampingnya Wang Lin. Dan Wang Lin mengiyakannya kalau sebelumnya dia telah bersama seseorang yang tak lain yaitu si Tu Nan. Iya, itu semua gara-gara bayi iblis yang telah dirasuki oleh si Tu Nan, guys. Namun untuk Tian Yunji, dia tidaklah begitu peduli. Lalu ya, Tian Yunji langsunglah memberikan sebuah jawaban yang telah dia ramalkan selama ini. Benar saja guys, kalau sekte Tian Yun ini ternyata berada di takdirnya Wang Lin. Dirinya berada di tengah-tengah. Untuk jalur yang bercabang-cabang ini adalah sebuah jalan takdir. Jadi ya permintaan dia kepada Wang Lin, selama dia memiliki hati yang begitu murni, tahu yang begitu murni, maka dia akanlah bisa membudidayakan seluruh kultivasi dengan begitu baik. Dan Wang Lin langsung memberikan hormat sembari berkata kalau dia akanlah mengikuti ajaran darinya. Dan dia kembali mengingatkan untuk 3 bulan ke depan adalah acara ulang tahun dan dia dipersilakan untuklah datang. Dan dalam acara ini, dia akan mengambil kesempatan untuk memberitahu kepada seluruh para praktisi serta tetua kalau Wang Lin akanlah menjadi murid pribadinya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu depan ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 原来是一道